Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fikri Aziz, NIM C2 Channel 22062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah algoritma dan kegunaannya. Sebelum ke sejarah algoritma, pada kesempatan kali ini, apa itu algoritma sendiri? Algoritma menurut yang pertama yaitu menurut praktisi matematika dan komputer, yakni Seymour Lipschutz dan Mark Lipson. Algoritma didefinisikan adalah suatu daftar langkah demi langkah yang terhingga dari instruksi-instruksi yang terdefinisikan dengan jelas yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tertentu. Kemudian selanjutnya dilansir oleh BitLabs. BitLabs mengartikan bahwa algoritma adalah instruksi yang ditujukan ke komputer agar dirinya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Instruksi tersebut harus ditulis secara spesifik agar tugas bisa diselesaikan dengan benar, mulai dari istilah yang dipakai sampai dengan langkah-langkahnya. Kemudian yang pengertian ketiga bersumber dari Ted Target. Algoritma adalah prosedur atau formula untuk memecahkan masalah yang dilakukan berdasarkan urutan tertentu. Sebuah program komputer dapat dilihat sebagai algoritma yang rumit. Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma biasanya berarti prosedur kecil yang memecahkan masalah berulang. Nah, dari ketiga pengertian yang sudah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa algoritma adalah semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sejarah algoritma. Algoritma bukanlah hal yang baru-baru ini saja muncul. Sejarah algoritma bahkan dimulai jauh dari beratus-ratus tahun sebelum Masehi. Namun, lebih banyak ahli sepakat kalau sejarah algoritma modern pertama dimulai di abad ke-9. Nah, pada abad ke-9, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi menulis buku tentang algoritma. Kemudian di tahun 1360-an, algoritma mulai diterapkan untuk menjawab masalah komputasi dan juga matematis, sebuah awal untuk kemunculan logaritma. Kemudian di tahun 1684, algoritma mulai digunakan secara lebih luas, yaitu untuk menyelesaikan masalah kalkulus. Tahun 1759, algoritma mulai diakui sebagai metode untuk menyelesaikan masalah. Kemudian di tahun 1936, algoritma mulai didefinisikan secara lebih jelas sehingga bisa menyelesaikan problem matematika yang sebelumnya tidak terjawab. Salah satunya dilakukan oleh Alan Turing. Kemudian di tahun 1950, algoritma mulai akrab disebut bersamaan dengan komputer dan AI. Tahun 1956, mesin AI pertama kali diciptakan untuk menjawab problem geometrik berbekal bahasa pemrograman dan informasi tertentu. Di tahun ini, peneliti mulai serius melihat potensi komputer yang diprogram dengan bahasa tertentu untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemudian di tahun 1958, LISP atau bahasa pemrograman untuk AI mulai diperkenalkan. Kemudian di tahun 1963, program bernama analogi diperkenalkan. Program ini mampu mengerjakan tes masuk universitas SAT versi Amerika Serikat, hanya dengan aturan semantik untuk interpretasinya. Kemudian pada tahun 1961, Unimed, robot industrial pertama mulai digunakan oleh General Motors. Tahun 1966, AI pertama kali diajari untuk menerjemahkan informasi visual, tapi gagal. Ada juga Eliza, mesin percakapan pertama yang dibuat berbekal pola tingkah laku manusia. Kemudian pada tahun 1967 muncul bahasa pemrograman Logo untuk memprogram robot.
Tahun 1979 muncul sistem untuk mendiagnosa penyakit berbahaya hanya lewat darah. Namun praktik ini dihentikan karena alasan etis. Kemudian di tahun 1982 muncul mesin Face Recognition pertama yang mampu mengubah suara menjadi informasi. Dilanjut pada tahun 1997, mesin Deep Blue mampu mengalahkan pemain catur dunia dalam pertandingan catur. Kemudian di tahun 2005, Amerika Serikat menggunakan robot otomatis untuk melontarkan bom di Irak dan Afghanistan. Kemudian pada tahun 2008, Google memperkenalkan teknologi voice recognition. Selanjutnya kita akan membahas mengenai algoritma atau kegunaannya. Pada intinya, algoritma itu berfungsi untuk memudahkan kita melakukan sesuatu dan memecahkan masalah sehari-hari. Kalau ingin lebih jelas, berikut ini merupakan penjelasan fungsi algoritma yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu algoritma dapat memperkecil kesalahan atau error dalam pemrograman. Sebab algoritma dapat menjalankan segala sesuatu secara otomatis sesuai rumus atau instruksi yang sudah ditentukan. Kedua, algoritma juga membantu developer mencari kesalahan atau error dari program yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, algoritma membuat penulisan kode dalam sebuah program menjadi lebih efisien. Developer tidak perlu mengulang-ulang penulisan kode untuk program yang ingin dibuat. Dilanjut, algoritma membantu sebuah program atau aplikasi menjadi lebih ringkas dan berukuran kecil sebab aplikasi berjalan lewat otomatis algoritma, bukan dari kode yang ditulis secara manual. Nah, yang terakhir fungsi dari algoritma yaitu membantu pembuatan program yang lebih terstruktur dan logis. Percayalah, ini akan memudahkan developer ketika perlu mengembangkan fitur tambahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.